tahu ya apa hasil yang di dalam, belum tahu juga. Mudah-mudahan klien kami bisa memberikan apa yang sebenarnya terjadi, fakta apa yang dilakukan oleh pihak korban Joshua ini terhadap klien kami. Bang, tapi gini, konteks pelecehan seksual itu sebetulnya apa sih? Karena kan ada dua versi yang mengatakan bahwa pelecehan seksual itu terjadi ketika ada adegan bokong-membokong, tapi kemudian Pak Ferdi Sambo kan mengatakan bahwa pelecehan seksual itu terjadi tanggal 7 Juli 2021. Enggak, itu saya clearkan ya. Ini kan selalu beredar di luar mengenai kejadian tanggal 4. Itu kejadian tidak ada, artinya tidak ada pelecehan di situ. Tidak ada kekerasan seksual di tanggal 4 itu. Hanya Joshua ingin membopong dan sudah ditanggapi atau ditolak oleh Ibu Putri pada saat itu. Artinya Ibu Putri juga menganggap itu tidak ada kejadian apa-apa. Makanya kan di tanggal 5 Joshua masih ikut dalam hal ini. Waktu Ibu Putri bertemu dengan anaknya yang kedua di Jogja. Jadi nggak ada masalah itu. Artinya memang belum ada kejadian kekerasan seksual di situ. Jadi kekerasan seksual itu terjadi Di tanggal 7 sore, iya. 7 sore. Pak, tadi di awal kuasa hukum Richard Eliezer minta agar besok persidangan untuk Richard secara daring. Bagaimana tanggapannya, Pak? Tanggapan saya sebenarnya begini, itu kan haknya mereka lah untuk mengajukan permohonan. Tetapi kan pertanyaannya ada beberapa. Apa kepentingannya, dasar hukumnya apa, ya? Kan selama ini juga apakah Richard terintimidasi? Itu kan harus ditanya juga. Apa urgensinya untuk daring? Apakah ada yang ditutupi? Apakah mereka takut untuk bersaksi? Kan sudah dilindungi LPSK. Kita sama-sama lihat loh, LPSK itu kayak satu rombongan datang. Apakah nggak percaya sama LPSK? Ya, percaya nggak sama LPSK yang melindungi? Ada hakim, ada jaksa. Ya, kenapa? Jadi kayak orang takut gitu kan? Gitu. Jadi justru kami khawatir gitu, jangan-jangan ada informasi, ada keterangan yang memang mau ditutupi dengan upaya menghindari adanya pemeriksaan atau eksaminasi secara terbuka gitu. Karena kalau dia dilakukan secara online kan artinya kita tidak bisa bertatapan langsung, tidak bisa melihat langsung, pengujian juga pasti terbatas. Belum lagi secara teknis mungkin akan ada persoalan-persoalan di komunikasi itu. Di bagian lain juga mungkin dalam persidangan kita perlu melihat bagaimana peragaan langsung dari Richard misalnya, bagaimana itu mau dilakukan secara online. Dan perlu kita sampaikan juga bahwa di persidangan yang lalu bisa disampaikan oleh Richard keterangan itu secara langsung di persidangan. Jadi saya pikir tidak ada hambatan sama sekali, apalagi hari ini kita lihat dia mendapatkan perlindungan secara khusus dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Saya kira itu paling penting dan itu lembaga negara jelas. Artinya sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar permintaan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari RE ya yang barusan. Itu mudah-mudahan besok hakim bisa mempertimbangkan dengan baik supaya permintaan itu harusnya tidak dipenuhi supaya kita sama-sama fair trial, sama-sama bisa menyidangkan secara fair untuk semua pihak. Makasih. Pak, soal dugaan pelecehan seksual itu bisa nggak diceritakan lagi Pak yang terjadi tanggal 7 itu? Ya itu kan sudah disampaikan dalam persidangan tertutup. Kita juga kalau menyampaikan di sini kan jadi nggak ada gunanya juga sidang tertutup itu kan. Gini Pak Ferdi Sambo waktu itu kan sempat bilang waktu di persidangan kemarin bahwa di tanggal 7 Juli itu Joshua itu ada di dalam kamar bersamaan dengan PC. Itu betul nggak sih Pak? Ya kan sudah disampaikan dalam persidangan Pak Sambo kemarin. Pada saat Pak Sambo diperiksa sebagai saksi, sudah disampaikan bahwa istrinya diperkosa. Ya, detailnya pemerkosaan itu ya tadi sidang tertutup, kita juga nggak bisa menyampaikan ya. Tapi artinya itu betul ya di kamar itu hanya ada Ya sudah pasti benar lah. Ya kalau pemerkosaan kalau ada 3 orang 4 orang bukan pemerkosaan namanya ya. Selain keterangan dari Putri, bagaimana meyakinkan bahwa perkosaan itu betul terjadi Pak? Ada bukti Kan sudah dijelaskan oleh beberapa kali preskon kami kemarin juga dijelaskan. Ada keterangan ahli, asesmen apsifor sudah dijelaskan. Itu bukti-buktinya ada semua. Jadi tidak perlu ada saksi lain gitu loh. Keterangan korban sudah cukup dengan dibuktikan dengan keterangan ahli.
Keterangan ahlinya itu seperti apa? Barang buktinya ada apa? Ya nanti pada saat ahli bersaksi bisa dijelaskan. Jadi gini, setelah kejadian peristiwa itu dalam pemeriksaan dilakukan assessment oleh psikolog forensik. Jadi hasil dari psikolog forensik itu disampaikan dalam bentuk laporan apsifor yang membuktikan bahwa keterangan itu konsisten dan tidak terdapat maling ngering atau keterangan atau informasi atau pernyataan yang dilebih-lebihkan atau pernyataan yang dibuat-buat. Jadi konsisten intinya. Juga ditemukan adanya, saya istilahnya secara khusus dalam psikologi traumatik. Ada traumatik akut yang terjadi terhadap Bu Putri. Nah, ini adalah bagian dari bukti, juga berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain walaupun tidak langsung ada di dalam kamar, tapi pada peristiwa tersebut juga ada peristiwa lanjutan, misalnya ditemukan di depan kamar dalam keadaan lunglai oleh Susi, kemudian juga oleh KM, juga dipanggil Richard dan Ricky yang notabene sedang ada di luar rumah tapi diminta segera datang karena ada keadaan yang situasi yang darurat gitu. Jadi ini kesesuaian circumstantial evidence, bukti-bukti petunjuk yang bisa menguatkan soal peristiwa tersebut. Itu kira-kira. Apakah ada penyertaan kekerasan Pak, dalam proses pemerkosaan ini? Saya kira detailnya nanti itu di dalam persidangan nanti saya pikir kita tidak tepat juga kalau kita buka terlalu jauh karena memang tujuan dari permintaan keterangan secara tertutup ini kan intinya melindungi informasi-informasi yang sifatnya sensitif dan tidak untuk publikasi luas. Konfirmasi tadi Bu Putri sempat menangis ya Pak ketika menceritakan itu. Tadi pas keluarnya kita lihat menangis, apa itu salah satu bentuk untuk meyakini atau gimana? Ya artinya kalau soal menangis atau tidak sudah pastilah orang dalam keadaan trauma untuk mengingat kembali kejadian yang dialami pasti dia akan terus mengingat seperti itu, pasti menangis lah ya. Apapun itu kalau dia mengingat kejadian yang menimpa dirinya pasti dia sedih atau menangis, itu sudah pasti, nggak mungkin enggak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Iya. Udah, yuk. Aduh, panas. Terima kasih Pak Arman. Pemirsa, tadi sama-sama kita sudah saksikan keterangan dari kuasa hukum Putri Chandrawati, Arman Haris, yang ada mengatakan beberapa hal di mana tanggal 4 Brigadir J ingin membopong Putri Chandrawati namun ditolak. Itu bukan terjadi peristiwa pelecehan, melainkan hanya ingin membopong namun ditolak oleh Putri Chandrawati. Nah, pada tanggal 7 sore kekerasan seksual terhadap PC barulah terjadi. Dan ini tadi dikatakan oleh kuasa hukum dari PC yaitu Arman Haris, di mana masyarakat banyak yang bertanya mengenai hal tersebut. Dan kita akan lanjutkan dialog kita dengan Mas Kirdi Putra, pakar mikroekspresi. Mas Kirdi, kalau kita lihat keterangan dari kuasa hukum Putri Chandrawati juga tadi salah satunya menarik sekali mengatakan bahwa adanya traumatik akut yang dialami oleh Putri Chandrawati begitu. Kita melihat persidangan tadi juga sudah dikatakan dari awal ini tampak tenang, namun tadi dikatakan saat keluar dari ruang sidang tampak menangis. Nah, kalau kita bandingkan dengan ekspresi dari Verdi Sambo begitu yang juga berubah kalau kemarin pada saat persidangan Baradae tampak lesu begitu. Adakah ini mungkin menilainya seperti apa? Mungkin bisa ditanggapi, Mas. Ya, Mas Kirdi, kami masih mencoba menghubungi Anda karena suara Anda belum terdengar di studio. Oke, masih di mute tadi ternyata. Oke. Oke, jadi kalau misalnya kita bicara tentang FS gitu ya, untuk dalam hal ini saya mau bahas dua nih ya. Satu terkait FS, satu terkait mengenai keterangan kuasa hukum tadi. Buat saya FS, kalaupun kita bilang katakanlah lesu, misalnya lemes atau apapun, itu kan opini. Tapi faktanya yuk kita lihat yuk, gitu. FS ketika di persidangan terakhir itu lebih cenderung ketika bicara itu misalnya lebih datar, lebih katakanlah tidak terlihat naik turun. Gerakan tubuh, gerakan tangan, hanya kedua tangan memegang mic yang saya katakan bahwa ini adalah holding gesture gitu. Sementara kemudian tangan satunya kebanyakan ditaruh di pangkuannya, di tangan kirinya ya, pangkuannya seperti itu. Sementara kalau kita perhatiin, kita bandingkan dengan cara bicaranya FS sebelum-sebelumnya, ini beda jauh.
Jadi FS yang di sosial media zaman dulu gitu ya, FS yang kemudian di awal-awal kasus ini ketika pertama kali datang ke Polda gitu, ketika sidang etik itu beda. Cara bicaranya lugas, lebih apa namanya? Dominan, lebih penekanan-penekanan lebih terdengar gitu. Nah, ini beda sekali. Nah, beda sekali ini kenapa? Apakah kemudian kepercayaan dirinya sudah turun? Kepercayaan diri turunnya juga opini. Tapi buat saya, kemudian PC juga melakukan hal yang sama. Buat saya, ini adalah sebuah katakanlah hal yang sudah diatur bersama supaya informasi yang disampaikan itu lebih teratur dan lebih selaras satu sama lain. Buat saya itu ada perbedaan pola yang besar dan jelas sekali kelihatan di sini. Nah, itu dari FS. Nah, kalau yang tadi, yang satu lagi adalah komentar daripada kuasa hukumnya FS dan PC. Coba lihat, nggak usah saya deh. Kita bicara fakta aja ya. Ketika kuasa hukum yang di sebelah kan yang bajunya lebih terang itu ketika keterangan korban itu berapi-api menjelaskan itu. Tapi begitu ada teman rekan media yang bertanya, bagaimana dengan bukti? Cara menjawabnya langsung gelagapan. Lihat aja. Gelagapan, terus kemudian setelah selesai bicara, setelah mereka yang kanan maupun yang kiri, itu pegang daerah hidung sebelah sini, dan kemudian yang satu lagi langsung benerin kacamata sebelah sini. Yang saya katakan ini nostril, daerah yang ketika orang menyembunyikan sesuatu, itu mereka akan menampilkan gejala tersebut. Jadi jelas sekali, kita lihat bareng aja, nggak usah saya lah yang komentar. Oke, baik, mungkin berarti artinya masih ada keanehan-keanehan yang ditampilkan dalam ekspresi pada persidangan hari ini. Mas Kirdi Putra, terima kasih banyak informasinya sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Dan pemirsa, tadi adalah diskusi kita dengan pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Usai jeda kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami di TV One.